Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kembali lagi dalam video pembelajaran ekonomi. Nah, gimana nih? Udah siap untuk menerima materi ekonomi? Nah, jika udah siap, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Agar pembelajaran kali ini dapat dengan mudah kita terima, jangan lupa untuk menonaktifkan notifikasi di handphonenya. Oke, sebelum masuk pada intinya, masih ingat tidak yang termasuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna? Ayo, masih ingat tidak? Nah, betul. Adapun yang termasuk pada pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, dan juga pasar monopolistik. Nah, mengenai materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu permintaan dan penawaran. Ternyata banyak sekali loh manfaat yang kita dapat dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu tidak apa keterkaitannya pasar dengan permintaan dan penawaran? Ayo coba jawab. Nah, jadi keterkaitan antara pasar dan permintaan penawaran, yaitu dengan kita mengetahui permintaan dan penawaran, kita bisa mengetahui terbentuknya harga di dalam pasar. Perilaku manusia, khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dipicu oleh terbatasnya sumber-sumber daya yang tersedia. Sedangkan kebutuhan dalam keinginan manusia tidak terbatas. Kondisi ini menyebabkan manusia harus melakukan pilihan-pilihan untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya. Nah, terkait dengan pemilihan dan pengalokasian sumber daya yang terbatas tersebut, salah satu permasalahan ekonomi yang muncul menurut teori ekonomi modern adalah barang apa yang harus diproduksi dan disediakan, lalu berapa jumlah barang yang harus diproduksi dan disediakan tersebut. Nah, masalah-masalah tersebut dapat dijawab melalui adanya interaksi antara para pembeli dan para penjual, atau dengan kata lain adanya interaksi antara permintaan dan penawaran. Interaksi tersebut akan menghasilkan jumlah suatu barang atau jasa yang akan diperjualbelikan di pasar, serta tingkat harga dan barang jasa tersebut. Permintaan seringkali disebut juga dengan demand dan penawaran seringkali disebut dengan supply. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan permintaan dan juga penawaran? Oke, untuk pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai permintaan. Nah, jadi permintaan adalah jumlah barang dan jasa tertentu yang diminta atau dibeli pada berbagai kemungkinan tingkat harga dalam waktu tertentu. Nah, permintaan tercipta apabila pembeli memiliki keinginan untuk membeli barang dan jasa yang disertai oleh kemampuan untuk membayarnya. Eits, tapi tahu nggak sih kalau ternyata permintaan itu juga ada hukumnya loh? Ayo, ada yang tahu tidak apa hukum permintaan? Nah, benar sekali. Hukum permintaan menyatakan semakin tinggi harga suatu barang, maka harga semakin rendah. Nah, begitu pula dengan sebaliknya. Apabila harga rendah, maka permintaan terhadap suatu barang akan meningkat. Nah, dengan kata lain, bisa disebut bahwa ada perbandingan terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta menurut hukum permintaan. Lalu, apa sih yang menyebabkan munculnya permintaan? Nah, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Jadi, harga barang atau jasa dianggap sebagai faktor terpenting dalam menentukan jumlah permintaan terhadap barang atau jasa. Di mana sesuai dengan hukum permintaan yang telah kita ketahui tadi, bahwa apabila suatu harga barang itu tinggi, maka permintaannya akan rendah karena tidak sesuai dengan kesanggupan pembelinya. Eits, tapi ada pengecualiannya loh. Jadi, ada 3 pengecualian untuk harga yang mempengaruhi permintaan.
Yang pertama itu adalah barang mewah atau barang prestis. Nah, misalnya Lamborghini nih. Semakin mahal Lamborghini, maka permintaan akan Lamborghini tidak akan terpengaruh karena kebanyakan orang meminta Lamborghini sebagai konsumsi atau kesanggupannya saja. Yang kedua adalah barang spekulasi. Contohnya adalah tanah. Tanah merupakan barang yang tidak terpengaruh harga karena semahal apapun tanah itu, orang akan tetap membutuhkannya dan bagi mereka yang sanggup akan membelinya. Dan yang ketiga adalah barang given, yaitu barang yang bermutu rendah. Nah, faktor kedua yang menyebabkan munculnya permintaan yaitu harga barang atau jasa lain. Hubungan antara suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa lain dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah suatu barang atau jasa dikatakan sebagai barang atau jasa pengganti jika ia dapat menggantikan fungsi barang atau jasa yang digantikan. Nah, sebagai contoh nih, jasa transportasi online seperti Maxim dan Grab. Harga barang atau jasa pengganti dapat mempengaruhi permintaan atas barang atau jasa yang mempunyai fungsi yang sama. Nah, oleh sebab itu, jika harga Maxim naik, maka permintaan terhadap Grab akan meningkat walaupun harganya tidak berubah. Sebaliknya, jika harga Maxim turun, maka permintaan terhadap Grab akan menurun walaupun harganya tetap. Nah, kategori yang kedua adalah barang atau jasa pelengkap. Barang atau jasa pelengkap adalah barang yang dibutuhkan agar barang atau jasa lain bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Contohnya, pulsa dan telepon genggam. Jika permintaan terhadap telepon genggam meningkat, maka permintaan terhadap pulsa juga akan meningkat. Sebaliknya, jika permintaan terhadap telepon genggam menurun, maka permintaan terhadap pulsa akan menurun. Nah, kategori yang ketiga adalah barang netral. Jadi, barang netral adalah barang yang tidak mempengaruhi permintaan terhadap barang lain. Contohnya, ada sepatu dan kopi. Jika harga sepatu meningkat, apakah harga kopi akan terpengaruh? Tentu tidak, karena tidak ada korelasi di antara keduanya. Nah, selanjutnya, faktor ketiga yang mempengaruhi permintaan adalah pendapatan masyarakat. Jadi, apabila pendapatan masyarakat meningkat, maka kebutuhan akan barang dan jasa juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Contohnya adalah Rima. Nah, apabila pendapatan si Rima meningkat, maka keinginan Rima untuk membeli sesuatu juga akan meningkat. Nah, misalnya Rima biasanya makan tahu dan tempe. Karena pendapatannya sudah meningkat, maka dia ingin mencoba memakan daging, sehingga permintaan terhadap daging akan meningkat. Nah, faktor keempat yang menyebabkan permintaan yaitu adalah distribusi pendapatan. Selain pendapatan masyarakat, distribusi pendapatan juga mempengaruhi corak permintaan masyarakat. Nah, contohnya, seandainya pemerintah menaikkan pajak pendapatan terhadap orang-orang yang berpenghasilan tinggi, kemudian pajak tersebut dialokasikan kepada mereka yang berpendapatan rendah, maka akan terjadi perubahan permintaan atas beberapa jenis barang atau jasa. Misalnya, barang-barang yang biasanya dibeli oleh golongan masyarakat berpenghasilan tinggi yang harganya relatif mahal akan berkurang. Sebaliknya, barang-barang yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang harganya relatif murah akan meningkat. Nah, faktor selanjutnya adalah selera masyarakat. Jika masyarakat secara umum lebih menyukai produk X dibanding produk Y, maka permintaan terhadap produk X akan meningkat meskipun harganya tetap. Misalnya, jika masyarakat lebih menyukai mobil buatan Jepang dibanding mobil buatan Amerika atau Eropa, karena bisa jadi karena BBM-nya lebih irit. Nah, sehingga permintaan terhadap mobil Jepang tersebut akan meningkat. Nah, faktor terakhir yang mempengaruhi permintaan adalah prediksi mengenai keadaan di masa mendatang. Jika ada prediksi bahwa harga BBM akan meningkat beberapa bulan ke depan, maka permintaan terhadap BBM akan meningkat meskipun harga BBM tidak berubah. Sebaliknya, jika para pengamat ekonomi memprediksi
bahwa dalam beberapa bulan ke depan akan terjadi resesi ekonomi, maka masyarakat akan cenderung mengurangi konsumsi, termasuk konsumsi BBM. Akibatnya apa? Akibatnya adalah permintaan terhadap BBM akan berkurang meskipun harga BBM tetap. Nah, setelah membahas mengenai permintaan beserta hukum dan faktor penyebabnya, sekarang kita bakal mengulik tentang penawaran. Jadi, apa sih sebenarnya penawaran itu? Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang bersedia ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Penawaran dan produksi mempunyai hubungan yang sangat erat. Hal-hal yang mendorong dan menghambat kegiatan produksi akan berpengaruh juga terhadap jumlah penawaran. Nah, sebagaimana permintaan, penawaran juga mempunyai hukumnya sendiri loh. Nah, ada yang tahu nggak apa hukum penawaran? Ya, jadi hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, semakin sedikit barang yang ditawarkan, atau dikenal juga dengan ceteris paribus. Dengan demikian, terdapat hubungan yang berbanding lurus antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Lalu, apa sajakah faktor yang mempengaruhi penawaran tersebut? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Sifat hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan adalah kebalikan dari sifat hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Pada waktu harga rendah, tidak banyak produsen yang menjual barangnya karena harga tersebut hanya memberi keuntungan yang sangat kecil bagi mereka. Atau bahkan harga tersebut belum menutupi biaya produksi yang dikeluarkan untuk membuat produk tersebut. Namun, pada saat harga tinggi, jumlah barang yang ditawarkan meningkat karena harga yang tinggi tersebut memberikan selisih keuntungan yang sangat besar. Nah, faktor selanjutnya yang mempengaruhi penawaran adalah biaya produksi. Salah satu komponen biaya produksi adalah tenaga kerja. Perubahan terhadap tenaga kerja dapat mempengaruhi kurva penawaran. Sebagai contoh, misalnya terjadi harga terhadap upah tenaga kerja, namun produsen tidak mampu memenuhi tuntutan kenaikan tersebut, sehingga mereka akan mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Nah, pengurangan tersebutlah yang akan mengakibatkan jumlah barang yang diproduksi akan berkurang. Nah, faktor berikutnya yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi akan mendorong proses produksi yang semakin efisien. Efisiensi ini di satu sisi dapat menurunkan biaya pokok produksi dan di sisi lain meningkatkan produktivitas perusahaan sehingga jumlah penawaran semakin tinggi. Nah, faktor terakhir yang mempengaruhi penawaran adalah tujuan perusahaan. Nah, tujuan perusahaan sendiri adalah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Maka, sangat mungkin jumlah barang yang diproduksi dan ditawarkan lebih rendah dari seharusnya yang mampu mereka lakukan. Bagi perusahaan-perusahaan milik pemerintah, umumnya lebih menekankan kepada kepentingan masyarakat sehingga mereka akan melakukan produksi pada kapasitas maksimum yang mereka miliki daripada kapasitas yang memaksimalkan keuntungan. Nah, dari penjelasan yang lumayan panjang ya tadi, sudah pahamkah Ananda semua apa itu permintaan dan juga penawaran? Lalu, bagaimana hukum dari permintaan dan penawaran tersebut, serta faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi permintaan dan penawaran? Nah, untuk pembahasan berikutnya mengenai elastisitas permintaan dan penawaran, yang mana akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi, jangan lupa untuk memahami terlebih dahulu materi kali ini, sehingga untuk menyambung pada materi berikutnya, Anda semua tidak akan kesulitan. Jadi, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. See you, bye-bye.